Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukuwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid As-Sabirin, ayah, bunda, bapak, ibu, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus untuk imam yang sama-sama kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menata hati dan memaksa jiwa kita untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur di setiap waktu dan keadaan. Kita tentu sangat bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dalam hidup kita ini. Di antaranya adalah nikmat harta. Mudah-mudahan harta yang dititipkan pada kita yang sifatnya sementara, kita gunakan untuk kebaikan, bukan untuk kezaliman. Mudah-mudahan dengan demikian harta kita menjadi sarana bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu serta generasi muda, melanjutkan kajian kita mengenai harta. Dulu ada seseorang yang datang ke Aceh. Dia menyatakan dirinya muslim. Kemudian dia memberikan satu pemahaman saat itu bahwasanya kalau kita ini muslim, kita beriman, kita nggak usah disibukkan dengan dunia ini. Jadi kalau ada kebun, tinggalkanlah kebun itu. Kalau ada sawah, tinggalkan sawah itu. Saya tidak bisa bayangkan kalau seluruh petani hari ini tidak lagi ke sawah. Boleh jadi bapak ibu tidak lagi makan beras. Mungkin makan batu gitu. Karena semuanya tak lagi mau ke sawah. Nah, akibatnya penjajah mudah masuk saat itu. Dikenal dengan VOC yang membawanya Belanda. Karena pemahaman ini mengatakan muslim tidak perlu memiliki harta. Dan orang ini menuntut ilmu sampai ke Mekah, belajar fikih, usul fikih, Quran, hadis. Ternyata dia ingin umat Islam ini enggak kuat secara finansial, tidak kuat secara ekonomi, tidak memiliki harta, sehingga mudah dijajah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, izinkan saya membaca Al-Quran, surah yang ke-28,
surah Al-Qasas. Kan Quran ini ada nama surahnya di antara yang 114 itu Al-Qasas. Jadi bicara kisah-kisah. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan kisah-kisah. Di ayat 77 ini berkaitan Bapak Ibu nggak usah meninggalkan dunia ini. Bahkan Allah melarangnya. Bagaimana bunyi ayat ini? Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengarkan. Cuman mungkin tidak mentadaburi artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhir. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Cari pahala untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ini menarik Pak, bisa digarisbawahi. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Kira-kira, ya Pak. Kalau kita punya harta, itu nisabnya 85 gram. Artinya kalau Bapak punya uang 100 juta, kalau emas itu per gramnya 1 juta, kan telah melampaui batas nisab itu. Yang diminta Allah 2,5% atau 97,5%, Pak. Saya ulang pertanyaan saya ya. Kan itu sudah harus dikeluarkan zakatnya. Kalau Bapak ada uang 100 juta, Allah mintanya 2,5% atau 97,5% dari harta tadi. 2,5%. Tidak juga belah bambu 50%, 50%. Enggak. Allah minta 2,5%. Ada hak kita 97,5%, Pak? Ada hak kita? Ada. Yang wajib dizakatkan 2,5%. Nah inilah wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu ya yang 97,5% tadi. Gimana Pak Haji Kowi? Kalau punya uang 100 juta, 2,5%-nya berapa tuh Pak? 2 juta 500. 97 juta 500-nya Pak Haji Kowi mau ngajak saya makan traktir di durian runtuh malam ini. Pak Haji mau aja? Saya pilih Musang King aja. Ada alasan. Bukan karena nafsu saya. Karena ada bagian kita itu yang ditugaskan wa asin kama asanallahu ilaika. Jadi yang 97,5% itu berbuat baiklah kepada orang lain. Saya tanya Pak, kalau Pak Haji Kowi atau Pak Ketua atau Bapak-Bapak ngajak saya makan durian malam ini, baik enggak Pak? Kurang semangat jawabnya. Agak ragu nampaknya. Baik enggak Pak? Baik. Makanlah Ustaz, kalau bisa sampai muntah Ustaz makan. Nah, itu dendam namanya. Iya. Intinya Bapak Ibu setuju mentraktir itu baik? Berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana aku telah berbuat baik kepada Allah. Maha baik Pak. Bukan hanya baik. Maha baik. Diberikan kita harta itu. Pemilik harta itu kita apa Allah Pak? Bab ini sudah tuntas ya. Pemilik harta itu kita apa Allah Pak? Allah. Kalau dia ngambil, mudah kan caranya Pak? Mudah Pak. Mudah. Bapak sakit, na'udzubillah. Sakitnya berat. Jantungnya harus dibedah. Ginjalnya harus kemudian cuci darah. Nafasnya harus pakai tabung oksigen kemanapun pergi. Apa yang kita tabung bisa habis nggak tuh Pak? Oh bisa Pak.
Toko ini punya saya, bukan punya Allah. Tiba-tiba konslet aja. Kita udah ke rumah, toko masih di pasar. Pernah toko terbakar sehabis-habisnya, Bu? Ludes, dilalap si jago merah. Mudah hilang seketika dalam pandangan mata kita. Sekejap saja. Kalau Allah ingin mengambilnya dari kita, banyak cara. Saya berdoa mudah-mudahan motor saya tak hilang malam ini. Kabarnya di sini, kalaupun kabarnya, kalau ada motor Ustadz hilang, diganti pakai mobil Innova katanya. Sepeda motor hilang, gantinya mobil Innova. Tapi saya tak berharap lah motor saya hilang. Takut membebankan pengurus masjid. Jangankan motor Ustadz, sendal Ustadz hilangnya tidak diganti. Berbuat baiklah dengan harta itu. Nah, Allah tak minta kita berbuat baik. Kalau Allah minta, Pak, minta. Bapak hitung setiap helahan nafas yang kita gunakan oksigen. Bayar apa enggak oksigen itu, Pak? Enggak bayar. Gratis. Kalau disuruh bayar per detik, per menit, per jam. Habis enggak duit kita, Pak Haji? Oh, habis. Habis, nggak ada lagi. Begitu masukkan ATM, maaf, saldo Anda tidak mencukupi setelah bayar yang Allah berikan pada kita. Tapi kita hanya diminta wa asing kama asanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian sebagaimana aku berbuat baik. Wala tabaghil fasada fil ar. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Bumi ini, Pak, sudah nampak fenomenanya. Manusia itu banyak melakukan kerusakan untuk mencari yang namanya harta. Bapak Ibu pernah mendengar berita adanya longsor? Apa sebab longsor itu? Apa, Pak? Aliran air. Tapi ada satu lagi kan, Pak? Mungkin orang mengeksploitasi alam ini berlebihan. Betul, Pak? Dikeruk-keruk, akhirnya longsor. Hutan dikasih Allah. Ditebang, habis banjir. Nggak ditanam lagi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan Allah menyukai orang yang berbuat, dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi tema kita karena harta malam hari ini, ayah bunda, kalau bapak punya harta, ini saya doakan maunya banyak apa sedikit, Pak? Ini saya doakan bapak punya harta maunya sedikit apa banyak? Banyak. Kenapa bapak semangat betul banyak? Jangan-jangan mau nambah istri ya? Saya curiga ini. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah teladan kita, kalau ada laki-laki yang jalannya miring, hari kiamat nanti miring, itu dia punya istri lebih satu, Pak, tapi dia zolim pada istri. Hati-hati Pak Haji, kok miring jalan Pak Haji besok? Ditandai itu. Kok Pak Ketua Masjid As-Sabirin miring jalannya nih? Kalau sekarang miring stroke, sakit. Besok hari kiamat bukan karena stroke, karena zolim. Istri banyak tapi nggak dinafkahinya. Jadi kalau belum siap, nggak usah dulu. Tapi kalau lihat Pak Haji kayaknya udah siap. Pak Haji mana wallahu a'lam. Pak, harta itu kalau saya doakan banyak jumlahnya untuk berbuat zalim atau untuk berbuat baik? Baik. Bapak dan Ibu, harta dan kezaliman. Ya. Ibu, salah enggak kalau mempekerjakan orang menjadi pembantu ibu untuk mengurus rumah tangga? Salah apa enggak salah? Tidak salah. Mubah. Boleh saja hukum. Ya.
Tapi kalau ndak ibu kasih makan, zolim ndak tuh? Zolim. Ya, uang ada, tapi ndak dibayarkan gajinya, zolim ndak tuh? Zolim. Ya Pak. Maka ada namanya adab al-ijarah. Bagaimana mempekerjakan orang itu, jangan sampai ketika kita ada duit, kecuali nggak ada duit Pak ya. Ya, sengaja kita tahan-tahan, nggak kita kasih makan. Jadi kalau bahasa human traffic itu, penjualan manusia, eksploitasi manusia itu, Rasulullah telah lama mengajarkan. Jangan sampai itu terjadi. Bahkan bayarlah upah seseorang itu sebelum kering keringatnya. Gitu pesan Nabi. Betul Pak? Ini kita dengar ada tenaga kerja Indonesia, ijazahnya ditahan, tapi gajinya tidak dibayarkan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat kata zolim di dalam Quran, ya, zolimatun, salah satunya ketemu dalam surah Hud yang ke-102. Surah apa tadi Pak? Surah Hud, ya, 102. Ibu khawatir enggak kalau di Pekanbaru ini terjadi angin puting beliung? Pernah terjadi Pak ya? Kubah masjid dekat rumah saya, dekat tempat usaha, namanya Masjid Bundar. Kubahnya tanggal Pak. Jadi nampak biru, bukan biru karena dicat kalau siang hari, tapi biru yang sebenarnya, langsung langit. Kalau hujan masuk ke dalam itu. Penyebabnya angin kencang yang berhembus. Luar biasa. Takut kita itu terjadi Pak. Banjir. Apalagi itu ya. Kalau potensi-potensi di Pekanbaru, kalau tsunami, insya Allah masih jauh. Mungkin katanya tanah turun. Wallahu alam. Ya Pak, khawatir kita. Maka jangan zolim. Ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika akhzu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun. Inna ahzahu alimun syadid. Gaji imam udah keluar, Pak. Gaji imam udah cair. Akhir bulan. Akadnya memang setiap akhir bulan. Nah, ini udah 3 bulan, akhir bulan juga. Masalah juga itu. Oh iya. Alhamdulillah. Pak RT insentifnya udah keluar Pak RT. Udah akhir bulan, udah 3 bulan belum cair juga. Nah, nanti ditangkap aja sinyal dari saya ini Pak. Nah, baik, saya teruskan dulu. Dan begitulah siksa Allah apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Ya Pak. Bapak sanggup melawan siksa Allah Pak? Ada yang sanggup? Jadi kalau Allah menyiksa, ngeri enggak kita Pak? Ini bukan manusia urusannya. Ini Rabbika. Iza akhazal qura wa hiya zalimatun. Jadi kalau Allah telah menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Nah, mana buktinya siksaan Allah itu takut kita? Inna akhzahu alimun sadid. Sungguh siksanya sangat pedih dan sangat berat. Kalau penduduk 1 orang atau lebih, Pak? Kalau penduduk 1 orang atau lebih? Oh, lebih dari 1 orang, namanya penduduk. Disapu dengan tsunami. Pertanyaannya, apakah karena alam sudah tua? Enggak. Karena kezoliman merajalela di situ. Yang punya harta, mungkin yang punya kuasa, yang punya ini dan itu, tapi melakukan kezoliman. Ingat, harta itu untuk melakukan kebaikan atau kezoliman? Hebat Pak Haji. Kata Pak Haji, gak mungkin lah marbot bersihkan masjid ini, sepanjang ini masjidnya.
Kamar mandinya setiap hari dibersihnya. Tidak mungkinlah kita kasih 500.000. Kata Pak Haji, saya tambahlah 1 juta. Berarti jumlahnya berapa Pak? Berapa jumlahnya Pak? 1.500.000. Dari yang 97,5% tadi mungkin. Itu baik tuh Pak. Itu luar biasa. Ya. Saya yakin banyak mahasiswa saya yang mau daftar jadi marbot di masjid ini nanti. Ya Pak. Tapi insya Allah saya yakin di sini insya Allah telah memikirkan itu. Kalau saya baru punya idenya, tapi di sini sudah memikirkan. Betul Pak? Anak-anak boleh nggak ke masjid Bu? Lari-lari? Lari-lari. Kalau lagi tidak sholat Pak, lagi nggak sholat nih, saya ceramah. Anak-anak lari-lari, kata Pak pengurus boleh, tapi di luar. Ada istilahnya masjid ramah anak. Mana yang Bapak bisa terima Pak idenya? Masjid ramah anak atau masjid menakutkan anak? Tolong dijawab Pak. Masjid ramah anak atau masjid menakutkan anak? Ramah anak. Kata Pak pengurus, contoh saja. Nah, kemarin udah diajarkan adab-adab di masjid. Tolong perhatikan ya, sebentar lagi kita akan sholat. Ya Pak, sudah Pak. Nah, bagi yang nanti tidak ribut saat sholat, nanti ditandai, yang nggak ribut boleh ambil hadiah es krim habis sholat maghrib ini. Duitnya mana Pak? Duit saya. Gak usah duit masjid, misalnya kata Pak Haji, duit saya saja. Karena hartanya untuk kebaikan. Menjadi program masjid ramah anak. Kira-kira anak tuh ribut apa diam Pak? Dibilang begitu Pak, pernah saya suruh pengurus tuh, namanya Masjid Zikrullah. Bahkan saya waktu ngisi acara digitu kan. Anak-anak diam ya, saat Abi ngisi tausiah ini nggak ada yang ribut. Nanti kalau ada yang tenang begini, baik sampai selesai ceramah, nanti dapat hadiah saya bilang. Begitu saya bilang hadiah Pak, lipat tangannya gini semua. Sampai selesai saya ceramah, tidak ada yang ribut. Saya khawatir juga, tegang anak orang itu. Karena ceramahnya hampir 1 jam. Anak-anak Pak. Ya. Tapi kalau ada ibu yang lari-lari, saya minta maaf. Saya cukupkan ceramah sampai di sini. Karena ibu-ibu itu perlu diruqyah. Anak-anak, kata ulama, jika anak-anak tak terdengar suaranya di masjid, kita masih jauh dari peradaban Islam. Ulama Pak, bukan kata saya. Jika anak-anak tak terdengar lagi itu, sekarang masih terdengar enggak Pak? Terdengar itu. Besok Pak Haji tidak ada, beliau lah penggantinya. Besok Pak Haji Kowi tidak ada, beliau pengganti. Saya nggak ada lagi, mereka penggantinya. Maka masjid ramah anak lebih baik daripada masjid menakutkan anak. Tapi ada yang zolim, tertangkap CCTV, menjadi jejak digital. Apa itu? Anak sedang sholat disepak sama dia. Pernah Bapak tengok kan? Di Facebook nggak salah nama media sosial. Sedang sholat anak itu Pak. Karena dia ramai, kita tidak tahu mana yang ribut. Pas anak itu sholat, ditendang sama pengurusnya. Tak sama garimnya, tak sama pokoknya pihak masjid. Kalau itu cucu ibu marah enggak Bu? Kalau itu cucu bapak marah enggak bapak-bapak? Waduh, semenjak saat itu misalnya trauma secara psikologis, semenjak saat itu dia bersumpah, saya tidak akan pernah lagi mau ke masjid. Itu jadi dosa jariah atau jadi pahala jariah Pak? Dosa jariah itu.
Tapi hebat pengurus As-Sabirin. Jumat diumumkan, anak-anak jangan ribut ya, nanti ada hadiah bagi yang tidak ribut. Itulah dia harta yang bermanfaat. Kata Pak Pengurus, silahkan ambil es krim setelah Jumat nanti. Solusi nggak tuh Pak? Dari harta menjadi program Masjid Ramah Anak dan menjadi kebaikan. Ibu-ibu komplain Pak, masa anak aja dapat es krim, kami nggak dapat es krim juga. Harta berbuat baik, jangan zolim. Kalau zolim, konsekuensinya ini berbahaya. Bisa mendatangkan murkanya, azab Allah yang pedih. Sekarang kezoliman itu nampak enggak Pak? Kezoliman demi kezoliman itu terlihat enggak? Oh, terlihat. Ini Pak Haji Kowi, sahabat saya, mumpung beliau ada, beliau ini di divisi kemasjidan. Divisi apa Pak? Kemasjidan. Mungkin karena tidak ada divisi keahwatan. Kalau ada mungkin beliau lebih cocok di situ untuk mungkin memberikan pandangan-pandangan pranikah, karena sekarang perceraian terjadi setiap hari di Kota Pekanbaru, sampai 30 pasang orang bercerai. Itu angkanya sedikit apa banyak Pak? Baik, saya fokus lagi ke tadi, ya Pak. Saya lapor ke Haji, Pak Haji, karena saya diminta penasehat Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru. Selesai ceramah Pak, pengurus lama ngelapor ke saya. Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz? Apa masalahnya Pak? Sudah serah terima pengurus lama dengan pengurus baru. Terus apa masalahnya? Kan sudah musyawarah, bukan persoalan pergantian pengurusnya Ustadz. Cuman dari pengurus lama dilaporkan ada uang anak yatim 45 juta. Tertulisnya ada, tapi uangnya tidak ada sampai sekarang. Paham maksudnya Pak? Misalnya tertulis ada 45 juta uang anak yatimnya. Kan harusnya pengurus lama nyerahkan ke pengurus yang baru. Setuju nggak sampai di sini Pak? Setuju nggak Pak? Kalau memang ada sisa saldonya, tadi dilaporkan berapa sisanya Pak? 45 juta. Diserahkan kepada pengurus baru. Sesuai yang tertulis apa yang nggak tertulis Pak? Ini logika saja ini. Ayat yang paling panjang kan faktubu, tulis menulis itu. Catatan keuangan akuntansi. Sampai di sini paham Pak? Maka pengurus baru menerima dana anak yatim berapa Pak? 45 juta. Ternyata itu hanya tulisan, angka, tapi fisiknya tidak ada lagi. Kenapa? Duit anak yatim itu sudah terpakai, lalu tidak bisa diganti oleh pengurus yang lama. Pertanyaan saya, itu zolim atau tidak zolim Pak? Kata Ayanda, kata Pak Haji, itu zolim parah. Baru malam ini saya dengar zolim parah itu. Itu terjadi Pak. Coba, di dalam masjid ada kezoliman. Tapi hebat Masjid As-Sabirin. Nyantuni anak yatimnya tidak lagi sekali setahun, tapi sekali sebulan Pak. Oh, 2 kali setahun. Ya, lumayan lah. Mudah-mudahan ditingkatkan nanti sekali sebulan. Ibu, kalau ada informasi anak yatim disalurkan sekali sebulan, kemudian ada orang punya rumah petak di sini, rumah petaknya itu saya jamin jarang kosong. Bisa nggak nebak kemana arahnya ini? Bapak punya rumah petak nih 10, lalu di sini selalu diumumkan, apalagi pakai media center saat ini, diumumkan habis pengajian Selasa ini ada santunan anak yatim. Pembagiannya setiap minggu, sekali sepekan, bukan sekali setahun. Bapak yang punya rumah petak, siap-siap rumahnya disewa terus sama janda yang punya anak yatim. Kenapa? Apa sebabnya Pak?
Apa sebabnya, Bu? Karena dapat informasi rumah petak yang nggak jauh dari masjid itu setiap pekannya menyantuni anak yatim. Sudah ketemu saya janda yang begitu, Pak. Tapi jangan maaf ya, Pak, bukan janda pirang ini. Yang punya rumah petak untung nggak, Pak? Untung. Kenapa untung, Pak? Bapak yang punya rumahnya itu. Kenapa, Pak? Untung, Pak. Nggak lama-lama kosongnya. Kenapa nggak lama-lama kosongnya, Pak? Lebih senang orang tinggal di situ, apalagi suaminya, maaf ya Bu ya, izin. Dia telah menjadi janda, anaknya yatim. Persoalan ikhlas nggak ikhlas, itu nggak bab kita. Yang jelas di situ dia dapat informasi, ada penyaluran anak yatim. Kalau dibagikan pengurus panitia kepada orang tersebut, boleh nggak Pak? Karena dia yatim anak-anaknya. Boleh nggak Pak? Walaupun dia tinggalnya baru 6 bulan misalnya. Boleh nggak Pak? Wah, coba. Bapak dan Ibu, simpan kalau ada pertanyaan ya. Yang punya rumah petak, insya Allah diuntungkan. Coba Bapak lihat ya. Barokna haulahu. Keberkahan masjid yang telah menyalurkan kekayaan. Kita maaf ya Pak. Kita bangga jadi pengurus masjid ini mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya atau menyalurkan uang itu sebanyak-banyaknya. Sepakat sampai di sini? Sepakat sampai di sini, Pak? Coba, harta untuk kebaikan. Kata Pak pengurus, ngapain saldo anak yatim ratusan juta? Itu bukan kebanggaan. Tapi sekarang bagaimana saldo anak yatim itu kalau perlu minus gitu. Sehingga orang semangat lagi untuk menyumbang. Ini logika normatif saja. Ibu-ibu mana yang mau menyumbang ketika nanti diinformasikan? Saldo anak yatim 100 juta diumumkan. Ya. Atau di Masjid As-Sobirin diumumkan saldo anak yatim tinggal 10.000. Masjid yang pertama yang 100 juta atau As-Sobirin yang tinggal 10.000. Suara mak-mak Pak, jangan dilawan Pak. Ibu-ibu akan menyumbang kalau saldo anak yatim tinggal 10.000. 100 juta untuk apaan lagi nyumbang? Yang banyaknya belum disalurkan. Paham sampai di sini Pak? Nah, jadi bentuk kezaliman itu banyak modelnya. Ini mumpung Pak Haji ada di sini, saya sampaikan, beliau yang akan nanti menyampaikan bidang kemasjidan. Bidang kemasjidan. Pas itu. Ini maaf, hebat di As-Sobirin minimal 2 kali setahun. Sekali memberikan 10 juta per anak Pak. Oh enggak sampai. 600. Pak, tingkatkan lagi ya Pak. Untuk anak yatim ya Pak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu besok bertemu dengan Rasulullah. Amin. Ingat harta untuk kebaikan. Salah satunya wal yatama, menyantuni anak yatim. Kan begitu. Yas'alunaka maza yunfikun. Infak terbaik itu untuk siapa? Selain orang tua, kerabat, wal yatama. Ya Pak. Bapak yang dilebihkan hartanya ini mudah-mudahan menambah, biar tidak 600.000 lagi didistribusinya. Mungkin mudah-mudahan lebih besar nanti. Tapi hati-hati. Hartanya banyak, tapi tak pernah menyantuni anak yatim. Saya khawatir nanti bukan bertemu dengan Rasulullah, tapi bertetangga sama Abu Lahab nanti. Khawatir saya Pak. Tapi insya Allah jemaah As-Sabirin mudah-mudahan bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW. Amin. Kezaliman. Harta untuk berbuat baik atau untuk berbuat zalim Pak? Oke. Diulang-ulang terus nih. Diulang-ulang terus biar paham. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan ayatnya. Ya Pak. Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Ya. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan penduduk negeri itu akan binasa kalau kezaliman itu dibiarkan. Nah, sekarang kalau pelaku orang zalim itu apa yang mereka dapatkan? Ya, mereka tidak akan mendapatkan syafaat karena kezalimannya. Nanti buka surah Al-Ghafir ayat ke-18.
Siapapun yang zalim tidak akan mendapatkan syafaat, ya, dan tidak mempunyai pemberi syafaat. Allah berfirman, "Mali zalimina min habimin wala safiin yuta'u." Dan orang-orang yang tidak mempunyai teman setia seorang pun, tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang zalim. Mereka adalah orang yang zalim. Ya, Pak. Jadi orang yang zalim itu tidak mendapatkan syafaatnya. Saya ndak ada makan uang anak yatim. Bagus, Pak. Alhamdulillah. Saya masuk ke rumah orang kaya di sebuah kota. Saya nggak usah ceritakan di mana posisinya. Saya introspeksi juga, Pak, sebagai seorang ayah. Pengusaha ini kaya. Dia punya toko besar di kota A itu. Waktu saya masuk, bagus sekali penampilannya. Seperti Bapak. Pakai peci putih, ya Pak. Pakai jubah. Dia cerita hajinya sudah 3 kali. Sudah berapa kali hajinya, Pak? Sudah 3 kali. Hebat itu kan? Jadi dia bilang begini pada anaknya. Saya waktu itu sudah berada di dalam rumahnya. Lalu dia bilang begini. Tolong buatkan tamu kita ini minum. Bagus kan, Pak? Minta tolong sama anaknya. Bagus kan, Pak? Bagus. Alhamdulillah anaknya ke dapur, anaknya langsung membuat minum. Tapi ditunggu-tunggu nggak datang-datang. 5 menit nggak datang-datang. Kemudian Pak Haji ini yang masih pakai jubah, yang pakai peci putih, dia teriak, mulai teriak. "Hei, mana air nih?" kata dia. Ini sholat Isya, Pak. Allahu Akbar. Cepat waktu lupa saya, Pak, ya. Ini belum selesai nih, Pak. Ini belum selesai. Gimana? Kita teruskan sedikit. Lanjut, Pak. Oke. Tolong air nih. Belum keluar juga. Terakhir teriak deh. "Woi, bongak kau." Dia bilang ke anak gadisnya di depan saya. Boleh apa nggak boleh tuh, Pak? Zolim nggak tuh, Pak? Merendahkan darah daging kita di hadapan orang lain. Saya tidak lagi memandang 3 kali hajinya, karena lisannya mengandung kezoliman. Maka saya tutup karena waktunya terbatas. Akibat kezoliman itu, apa itu, Pak? Akan dikisos pada hari kiamat, akan dilaknat Allah, mendapatkan kegelapan, kemudian yang berikutnya terancam dari orang-orang yang zalim. Saya khawatir nanti di sebuah pulau, karena ada orang yang merampas harta orang lain dan seterusnya, mereka mengangkat tangannya lalu mengucapkan, "Robbi najini minal qaumiz zalimin." Mereka berdoa, Pak. Maka yang saya khawatirkan, boleh jadi azab Allah itu sudah dekat dengan kita. Karena doa orang-orang yang terzolimi tertolak atau tidak tertolak, Pak? Tidak tertolak. Nah, mudah-mudahan karena kajian kita harta, gunakanlah harta itu untuk kebaikan, bukan untuk kezaliman. Baik cara mendapatkannya ataupun kemudian cara mengeluarkannya. Banyak maaf dari saya. Mudah-mudahan kita tahu bagian kita ada. Harta ini bukan sesuatu yang terhina, tapi gunakanlah sebagaimana surah Al-Qasas ayat 77 tadi untuk berbuat kebaikan. Setuju, Pak, ya? Nah, mudah-mudahan harta itu kita gunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Banyak maaf, kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.